Jadi yang kita lakukan adalah kan mereka bertanya kan, wah ini kita transfer satu sama lain, bank macam-macam segini banyak, tiba-tiba akhir tahun bank charges kita gede banget loh. Gitu kan. Itu satu. Ya, halo, balik lagi kita di Bell Entertainment dalam program ED Nation. Kali ini kita akan bicara tentang blockchain, kripto, dan Web3. Kali ini gue bakalan kedatangan tamu yang sangat istimewa, yang gue sangat-sangat dambakan bisa hadir di Bell Entertainment ini. Karena informasinya ini bisa membuat Bitcoin naiknya itu 100 kali lipat. Nah, apa gitu ya. Nah, jadi kemarin gue disarankan sama temen gue bahwa bro tolong dong bawa yang itu tuh katanya kan. Nah gue mau pengen tahu nih ini project sebenarnya buat apa dan kenapa ini bisa akan mendisrupti sesuatu yang sekarang itu sudah jalan. Terutama di perusahaan-perusahaan konglomerasi. Oke, inilah dia Tigran. Halo bro, apa kabar bro? Baik bos. Gimana kabar? Sehat? Sehat alhamdulillah. Aman dari sini? Aman. Lancar ya? Lancar. Ya, oke. Ini seperti pertama nih? Pertama kali. Oh pertama kali, tapi nggak podcast. Tapi nggak nervous lah ya? Lumayan. Lumayan. Mungkin perlu 5 menit dulu kali ya. Atau dingin kali. Jadi. Oke bro, ini gue sangat tunggu-tunggu sih. Sebenarnya kita ada waktu kapan sih ngobrol gitu ya. Kalau kita ngobrol di warung kayaknya belum pernah ya? Belum pernah ya. Acara-acara kripto pernah tuh. Ya paling ketemu doang. Tapi gue sebenarnya belum tahu banget sih. Gue taunya dari Menteri Keuangan lo tuh, dari Rina tuh ya. Oh, siap. Nah jadi oke. D3 Labs ya? D3 Labs. Oke. Gue mau tanya dulu nih, kenapa sih D3 Labs nih bro? Kenapa ya? Kenapa namanya D3 Labs? Apa yang mengilhami gitu loh? Mungkin pada saat itu kreativitasnya belum ini ya. Jadi kita come up with D3, whole idea of decentralization, disintermediation, itu memang ada di depannya. Iya, kita mulai di situ lah. Memang ada. Apa tadi? Decentralization? Itu aja sebenarnya sih nggak ada artinya sih bos. Oke. Tapi kan ada istilahnya apalah arti sebuah nama katanya kan? Nggak ada lah. Tapi niatnya yang baik. Niatnya yang baik. Nah ini gue mau gali dari lo nih. Niat lebih baik itu apa sih gitu? Okay. Tapi sebelum gue jauh ke sana nih bro. Ini bisa cerita nggak sedikit? Dulunya gue denger lu di toko kripto ya pernah ya? Siap. Oke. Bisa cerita dikit nggak pengalaman lu? Kenapa sih lu sampai terjun ke D3 Labs? Kemudian juga pernah toko kripto nih. Nah boleh tahu nggak bro? Dikit bro. Jadi gue waktu itu masuk toko kripto 2021. Jadi tahun 2021 ya? Tahun 2021. Oke. 1,5 tahun, hampir 2 tahun lah di toko hampir kripto. Hampir 2 tahun, oke. Gue dapat tantangan challenge untuk jadi VP Launchpad and Labs. Oh, Launchpad and Labs. Oke. Pada saat itu toko kripto pengen masuk nyari bisnis-bisnis baru yang memang leverage teknologi blockchain. Karena kan pada saat itu kan masif ya, banyak token-token baru, tapi kan banyak yang sentimennya banyak yang buruk, banyak token-token nggak jelas gitu kan. Nah karena toko kripto dan masih sampai hari ini kan masih as one of leading exchange. Yes. Memang punya tanggung jawab moral untuk menghadirkan token-token yang memang sudah difilter dengan baik lah pada saat itu. Banyak kasus-kasus dulu kan ya. Nah jadi Labs itu kita memfasilitasi ide-ide yang memang Web3 entrepreneur ingin coba ngebangun project. Oke. Ini full Web3 atau sebenarnya 2.5 gitu? Harus ada teknologi blockchain-nya di situ. Harus ada teknologi blockchain. Jadi kita punya program inkubasi, kita punya program akselerasi, kita juga punya dana yang kita kelola untuk invest. Kita ke beberapa project. Ini yang sama BRI dulu ya? Oh iya, jadi sama BRI ya. Kalau incubation kita in-house. Waktu itu ada berapa 6 atau 7 project yang kita incubate in-house gitu kan. Masih sampai hari ini masih ada yang beberapa yang kita yang kita dukung masih tetap bagus kan, Mythic Protocol, Nanovest, Morpheus. Terus dari incubation itu kan kita intinya kan dari 0 ke 1 ya, dari ideation sampai prototype ya. Sampai transaction MVP ya. Terus kita juga bikin yang namanya akselerasi, program akselerasi sama BRI waktu itu. Nah, karena waktu itu nggak kayak sekarang ya, sentimen dari institusi terhadap blockchain sama kripto itu kan
Masih belum jelas. Oh, masih belum jelas. Masih skeptis lah gitu nih. Apa ini? Oke. Berarti tunggu dulu bro. Berarti lu terjun ke toko kripto sendiri, lu punya background apa? Technical, financial, manajemen? Sebenarnya gue public atau apa? Sebelum di toko kripto, gue di public sector bro. Oh public sector. Oke. Ngurusin apa itu? Ngurusin ada sektor beda lah, jauh lah. Oh jauh, bukan kripto, bukan finansial juga ya? Ada hubungannya. Bukan finansial juga? Bukan finansial. Bukan finansial. Jadi gue jadi staff lah di kementerian tersebut. Terus suatu hari ada panggilan dari kawan-kawan, yuk kita mau coba ngembangin beberapa proyek-proyek. Tapi kita memang dari dulu memang gue captivated kok sama blockchain. Oke, tapi kan sebelum gua nggak terlalu jauh ke blockchain, tapi kan ini kan lu di hire as kayak semacam inkubator ini head kan. Artinya harusnya lu udah pernah dong istilahnya buat startup gitu kan. Bagaimana lu bisa menginkubasi sebuah startup? Katakan ini startup juga kan. Nah, bagaimana bisa menginkubasi sementara lu belum punya pengalaman? Pasti ada dong. Oh, ada. Ya. Jadi gue ada pengalaman beberapa sebagai co-founder startup juga. Gue juga sekarang serve sebagai board member dari startup juga sekarang. Oke. Sekarang ya. Nggak ada related-nya sama Ditri ya. Pernah sebelumnya jadi headnya Angin. Angel Investment Network. Yes, Angin. Salah satu bawahlah aku. Angin. Iya, exactly. Jadi itu kan memang Angin tuh dulu awalnya yang right first check ya. Jadi ada ideation dan kita koordinasiin beberapa angel buat masuk ke project-project yang kira-kira bisa dibesarkan lah gitu. Gua nggak pernah tembus tuh gitu. Susah. Berarti lu yang ini kayaknya kuratornya ya? Karena susah mungkin jadinya akhirnya gue cari yang lain. Kalau susah gitu, harus lebih founder friendly gitu kan. Susah mana sama satu sebelah itu? Sebelah siapa tuh? East Venture itu. Kalau East Venture tuh venture capital. Jadi mereka memang ngelola dana. Kalau Angin, jadi kita banyak ke inkubator. Dari angin kita lempar ke East Venture. Berarti kalian kayak semacam inkubatornya ya? Inkubator bukan juga ya? Kita ngelola angel investornya. Ngelola angel investornya. High net worth individual, jadi nanti dan mereka punya semangat pengen ngebantu entrepreneur. Dari situ lo berangkat makanya bisa dimasukin ke ini ya, Toko Labs ya waktu itu ya. Dari situ terus juga dan memang Angin involve banyak di beberapa akselerator program-program gitu kan. Terus pernah juga gue di investment advisory namanya Momentum Works. Jadi gue membantu beberapa investor dari China yang mau tap in ke. Lu di bagian apanya? Bagian analisa projectnya atau bagian finansial atau due diligence? Di sini, country director. Jadi gue ngeliat timing di Indo lah. Jadi beberapa klien-klien kita dari China waktu itu gitu kan dari cross border lah, dari luar pengen tap in untuk nyari venture deal di Indo gitu kan, kita yang ngebantuin. Dan jago mereka juga lo ya pengalamannya. Itu juga lah. Gila ya. Terus pas COVID ada undangan ke kementerian, kita masuklah di situ hampir 2 tahun. Terus juga lama-lama jenuh juga bos ya. Jenuh juga. Jadi memang perlu kesabaran. Berarti itu tawakal. Berarti memang layak lo jadi CEO bro. Yang benar. Karena kalau karyawan itu suka dengan hal-hal yang ngerjakan tiap hari gitu loh. Tapi kalau lu udah mulai bosan, setahun aja udah bosan dengan sesuatu yang lu kerjain, lu bisa ada cita-cita jadi CEO tuh. Mungkin nih, insya Allah. Dan udah terjadi nih ya. Iya. Oke, jadi waktu kita nggak mungkin flashback lagi lah ya tentang kejadian toko kripto ya layoff dan sebagainya gitu ya. Dan lu love blockchain kenapa sih? Karena kan waktu lu bilang terakhir kan dari kementerian, then you jump to toko kripto, ya kan? After that bangun ke D3 Labs ya kan? Nah artinya kan you still kan? Jadi lu tetap di industri itu gitu kan? What makes you still there bro? Why? Pertama memang karena mandat awal di toko kan memang untuk mencari bisnis baru kan. Yang non exchange. Exchange-nya bagus kan. Exchange-nya nggak pernah ada isu kan. Iya. Udah mature lah ya. Udah mature banget lah ya. Nyari bisnis baru, nyari venture baru. Ide apa sih yang bisa diimplementasi. Berapa tahun sih bos kita di sini bicara soal use case. Kejadian. Tapi potensinya selalu ada. Kita ngomong sama semua. Potensi blockchain tuh besar. Besar. Tapi use case-nya belum jelas ya. Belum jelas ya. Iya belum jelas. Dan banyak use case memang yang hadir itu karena dari driven by community kan. Ya itulah yang bisa dibilang jadi seed atau sampah aja ya istilahnya kayak ya ini to earn, jadi jatuhnya ya earn aja gitu. Tapi tidak ada istilahnya skalabilitas yang bisa merubah momentum yang sangat besar, nggak ada. Nah makanya pada saat
ya di Toko, dan waktu itu Toko tuh terjadi M&A sebenarnya, bukan merger and acquisition ya. Iya nggak collapse kan? Nggak collapse, memang terjadi transaksi diakuisisi. Iya. Dan dari akuisisi kan memang ada salah satu decisionnya adalah untuk mengurangin lah, menutup. Kebetulan ngakuisisi kan operator juga kan. Yang mengakuisisi kan juga memang mengoperasikan exchange. Jadi buat dia juga saya aja deh. Makanya kan teman-teman yang sekarang jadi C-level kan juga memang dari perusahaan itu kan yang ngakuisisi kan. Jadi mereka yang ngambil alih. Nah, dan kita pun juga kita tuh ada sama, kan gue berpartner sama Chung Ying sama beberapa tim dari Toko kemarin kan. Toko mall ya. Memang enggak Toko mall. Toko kripto Chung Ying ini ya. Chung Ying kan juga CSO, kita ada Chris Jeremy, ada Raflin dulu sebagai VP, Rina juga kan di Toko. 90% dari Toko kripto. Memang kita tuh masih punya burning desire lah. Ini kayaknya bisa jadi barang nih, blockchain ini bisa masif. Dan ini spektrumnya luas, nggak cuma hanya di kripto, gitu kan. Karena yang masif kan kripto NFT gitu kan. Ya DeFi Metaverse. Gitu kan. Kita ngelihat peluang ini sebenarnya bisa diadopsi secara masif kalau big enterprise institution itu mengadopsi. Ini bisa potentially bisa change the whole game gitu. Dan ini yang tapi memang perlu napas panjang, perlu kesabaran panjang untuk bisa ngerangkul institusi kan, apalagi yang regulated institution. Nah, kita memang lihat peluang di situ, plus juga kan ada trennya juga kan, cryptocurrency ada trennya. Bear market. Betul, lagi bear market kemarin. Ya, Toko kripto udah ngelewatin 3 kali sih. 3 kali lah dari 2018 kan. 17-18. Ya kan? Ini sekarang udah mulai pick up lagi gitu kan. Tapi kita ngelihat peluang bukan di retail, kita ngelihat bukan di cryptocurrency tradingnya. Iya, bukan tradingnya ya, retail itu kan ya. Bahwa teknologi ini sebenarnya bisa diadopsi. Ini idenya pertama kali dari siapa muncul D3 ini? Di internal, makanya waktu pas di Toko kan kita berusaha untuk bukan salah satu ini inkubator itu bukan? Enggak, di luar itu ya. Kita yang menginkubate. Jadi kita tim yang menginkubate, kita yang waktu pas di accelerator kan kita undang Consensus, kita undang Binance, kita undang Solana, yang hebat-hebat. Jadi yang ngajarin di accelerator sama BRI itu bukan kita. Kita dan BRI itu nggak ngomong apa-apa, kita memfasilitasi gimana caranya nih partisipan ini bisa langsung dapat info dari yang memang hebat-hebat, director level, partner level gitu kan. Nah, karena kan banyak influencer yang nggak jelas tuh soal kripto kan, nanti bisa naik segala macam. Nah, kita bantu mereka buat langsung salah satunya UOB itu bank juga salah satu yang di sana ada law firm juga dari Singapura, kita undang juga bagaimana sih kita menstruktur Web3 projects gitu kan. Dan yang hebat gini sih, kita undang private institution, jadi private Web3 VC. Web3 VC ada ya? Ada. Oh ada ya. Ya sebenarnya BRI termasuk lah ya. BRI malah enggak. Oh enggak ya. Dia memang dia jual beli saham biasa kan, tapi dia nggak masuk ke digital asset gitu. Nah, jadi itu TSBA itu sampai masuk Bloomberg tuh waktu itu. Jadi setelah graduation, 2 minggu setelah graduation kan udah ditunggu nih sama beberapa investor. Itu the whole project, kalau nggak salah 11 atau 12 project itu bisa raise $40 million of institutional money. $40 million tuh dalam waktu 2 minggu. Dan itu sampai diakuin sama Menteri Perdagangan pada saat itu kan. Pada saat itu kan agak masih hati-hati sekali tuh nyebut kripto pada saat itu ya. Iya pada saat itu ya. Tapi waktu pas kita sampaikan ngapain kita bikin acara ini, terus ini kita bicara soal FDI, ini langsung investment ini bukan retail, ini yang invest ini adalah license institution gitu kan. Jadi ya akhirnya diapresiasi dan ya itu salah satu program yang menarik ya. Dan bahkan sampai hari ini kan beberapa graduate membersnya kan memang masih still going strong lah. Kayak Mythic Protocol, Nanofast, VC Gamers. Iya. Oh gitu ya. Jadi tahu sedikit saya cerita ini. Tahu sedikit. Kemarin gue ikutin juga tuh ya gimana inilah Toko Labs-nya ya. Oke, interested. Alright, berarti ya begitu teman-teman nih keluar dari Toko Kripto, then you build D3, right? Kita bikin D3. Oke, berarti di D3 Labs sekarang 70% ada Toko Kripto dong? Ya, kebanyakan gitu. Wah, udah kompak dong ya? Iya, karena kita udah tahu gimana cara ngebangun sistem sama-sama. Kita tahu bagaimana mengoperasikannya. Tapi ide ini semua setuju nih gitu? Atau ya kita punya ide ini, lu mau ikut nggak gitu? Atau gimana sih? Kita memang lihat peluang banyak di enterprise.
kita ngelihat ada peluang. Jadi kita ya tadi dengan BRI, dengan Mandiri udah ada tuh di apa pipeline mereka bahwa mereka memang harus berinovasi ke arah sana gitu kan. Udah kelihatan kan. Tapi kan pada saat kita masih investor kita siapa, kita masih ada kriptonya, itu kan resiko buat mereka nih. Ini gimana nih kalau exchange apa-apa gitu kan. Jadi agak sulit gerakan kita gitu kan. Dan apalagi kalau kita terafiliasi dengan investor yang memang punya produk sendiri kan pasti produk itu yang mau dikembangkan, didorong dong. Tawarin produk saya aja nih gitu kan. Padahal yang kita lihat di enterprise beda situasi nih gitu. Kita mungkin pendekatan kita terhadap project-project lokal sama memang kebutuhan di enterprise ini nggak bisa sama. Jadi kita beli putus kemarin kan. Beli putus. Jadi masing-masing co-founder punya jalannya. Saya sama Chung Ying kita fokus untuk enterprise solution. Oke bro. Ini gue dengar kan ide lu sebenarnya sangat-sangat ini ya, sangat dibalik sensitif, tapi ini inovatif. Ini lu bisa terangkan ke gue nggak sih sama teman-teman di sana? Idenya ini asalnya dari mana? Terus lu bisa jelasin ya nggak? Kenapa sih harus akan mungkin 10 tahun lagi harus seperti itu gitu? Kenapa? Dibilang inovatif sih. Tergantung perspektif lah. Kita cuma ngelihat peluang bahwa teknologi ini sifatnya ini universal. Tidak, dan kita ngelihat cryptocurrency dan NFT kan byproduct dari teknologi blockchain. Jadi kalau misalnya ditanya D3 itu apa, ya sebenarnya kami D3 Labs itu adalah perusahaan yang bergerak di persimpangan antara fintech dan blockchain. Fintech dan blockchain. Persimpangannya di situ. Jadi nggak ada unsur cryptocurrency itu nggak, kita nggak NFT. Blockchainnya lebih ke arah DLT ya, distributed ledger teknologi ya. Berarti buku besarnya ya. Teknologi besarnya itu. Jadi yang kami lakukan bukan kriptonya. Kami mengembang solusi, kami juga menyediakan penunjang infrastruktur, teknologi keuangan buat enterprise. Ini membedakan dengan existing apa sih bro? Kan kayak misalkan perusahaan-perusahaan sebenarnya ya mereka tinggal butuh software accounting aja kan untuk istilahnya mencatatkan semua pengeluaran ataupun pemasukan semua kan udah jelas tuh. Ini mau ngarah kemana sih sebenarnya? Maksudnya gini, apakah dengan tidak adanya lu ini tetap jalan atau dengan adanya D3 Labs ini akan makin baik? Seperti apa kira-kira? Ya, jadi memang tujuan kita yang utama itu adalah bagaimana institusi ini bisa memanfaatkan teknologi blockchain. Yang pertama itu untuk manage digital asset yang pertama. Yang kedua itu bagaimana mengefisiensikan internal operation dan bisnis menggunakan teknologi ini. Efisiensi. Efisiensi dalam hal? Operasional internal mereka. Operasional internal, Dan aset yang mana dimaksud? Apapun, kan asetnya perusahaan macam-macam. Itu semua digitalisasi? Iya. Nice. Jadi sebenarnya blockchain itu prinsipnya nggak sekompleks yang orang banyak ngomong lah. Ini kan sebenarnya teknologi pencatatan ya. Iya, teknologi database juga ya, database. Teknologi. Gitu kan. Hanya memang ada beberapa atribusi yang unik dibandingkan centralized database. Yes. Ini gue kalau boleh jelasin secara simple karena kan banyak. Ya boleh dong, jelasin lu banyak yang ini ya, banyak yang anak-anak muda milenial yang belajar. Iya. Jadi kita mesti ngelihat evolusinya database teknologi dulu deh dari awal gitu. Jadi ada masanya nih zaman dulu sebelum Masehi mungkin. Sebelum Masehi. Beneran. Jadi sistem pencatatan kan paper base ya. Paper sistem base. Pencatatan debit segala macam itu dilakukan secara paper. Baru di tahun 50-an 60-an mulai ada teknologi komputer, IBM juga mulai introduce. Kita mulai institusi ini sudah mulai mengadopsi sistem komputer digital kan, jadi sudah mulai digitalisasi terjadi tuh input data segala macam on premise. Jadi hanya masih di situ dulu. Hanya masih di situ dulu, ya. Nah, dan teknologi core banking awal tuh di 70-an, 80-an gitu. IBM main di situ kan settle-nya tiap malam atau apa gitu kan. Tapi masih datanya tuh masih ada di tiap komputer. Institusi. Baru mungkin di tahun 90-an gitu kan ada cloud technology. Di mana setelah ada introduce cloud technology ini sistem database ini kan terhubung satu sama lain. Itu kalau gue dengar yang X.com-nya punya Elon Musk, bro. Iya. Jadi internet banking pertama itu X.com punyanya Elon Musk. Iya. Itu yang gue baca sih. Nah disitulah internet itu bisa open banking. Jadi mulai pada saat ada cloud base ini kan baru kan core banking system itu udah mulai interoperable, udah mulai bisa ngobrol kan satu sama lain kan. Internet sudah masif, udah mulai adopsi di tahun berapa?
Swift itu sekarang udah 50 tahun ya, 70-an lah, 70-80 kan udah Swift udah ada ya. ada kan. BIS Tapi ya, BIS Bank of International Settlement Swift system itu. Jadi yang mereka mengkoordinir bank-bank semua lah untuk antar bisa negara tapi itu ya Swift ya. Oke. Nah, itu generasi ketiga lah, kita cloud based. Jadi kita melakukan pencatatan data itu secara centralized, single point of failure, semua itu ada di situ semua kan. Jadi kalau ada apa-apa, udah kena kehack semua tuh. Gitu. Semua ya. Nah, dan baru ada generasi keempat ini, blockchain based ledger ini, distributed ledger ini. Oh, sekarang itu ya. Sekarang itu. Tapi belum adopsi. Iya kan? Ya itu tadi belum diadopsi secara massal di Indonesia mungkin ya. Belum. Okay. Nah, jadi secara prinsip antara existing system dengan central cloud based system dengan blockchain based system itu kan itu tadi, cloud based system itu memang ada single authority di situ. Secara prinsip ya ada single authority. Single authority. Di situ orang yang mengelola jaringan ini ya mereka yang punya power. Jadi ketika nanti ada penyalahgunaan, ada fraud, yang itu memang bergantung lah terhadap semua yang mengelola jaringan ini kan. Nah, sedangkan yang berbeda dari blockchain based ledger ini kan karena pengelolaannya, verifikasinya, pencatatan ini kan secara decentralized. Jadi berarti kalau dengan adanya ini nggak perlu lagi ada audit dong, bro? Audit itu harus dilaksanakan kok. Cuma yang berbeda adalah cara kita mengauditnya akan berubah. Karena kan udah real time kan ya? Kan harus ada pihak ketiga yang audit kan. Nah, cuma bayangin, sekarang kalau kita mau transfer ya, kita secara ini deh, kita perbedaan kita transfer uang nih. Transfer duit nih dari lu ke gua lah nih. Exchange A ke exchange B gitu kan. Gua transfer lu Bitcoin gitu kan. Atau jangan ke Bitcoin dulu, kita transfer rupiah dulu lah. Bank A ke bank B gitu kan. Yang kita lakukan kita screen cap kan, Bos. Screen cap dulu, baru screen capannya kita kirim. Baru nanti kita cek di online. Masuk nih. Masuk. Itu domestik, real time. Tapi kalau misalnya cross border beda cerita, Bos. 2-3 hari baru nyampe. Oh iya, 2-3 hari. Ada resiko di situ kan. Ada resiko, bisa gagal juga. Saya pernah gagal juga. Bisa gagal, bisa balik segala macam gitu kan. Nah, tapi kan belum kita bergantung sama si Swift tadi dong. Ini benar settle. Jalan nggak transaksinya. Nah, tapi pada saat di blockchain dengan teknologi blockchain ini beda, Bos. Kita transfer Bitcoin A ke B, kita bisa lihat, kita ada hashnya kan. Kita share nih hashnya. Oh, nanti bakal bakal di settle nih. Nanti kalau udah nunggu baris nih, di verify gitu. Iya, di verify. Ada minor itu udah verify kan ada itu kan. Nah, jadi ya kita semua bisa ngebaca kan, dan di situ kelihatan, walletnya banyak nih, Bos nih, duitnya isinya gitu kan. Jadi ada aspek yang lebih transparan di situ. Terus yang kedua juga ada aspek disintermediasi nih. Jadi reliance kita terhadap third party untuk melakukan clearing settlement ini berkurang. Nah, ini yang sebenarnya konsep ini yang kita mau coba bawa lah untuk bisa diadopsi. Jadi makanya blockchain ini kan juga luas, jenisnya banyak. Jenisnya banyak. Mungkin yang sekarang banyak dengar kan public blockchain ya. Public blockchain. Yang token-token kripto tersebut kan memang kayak Ethereum itu kan public. Ya itu public lah, public ya semua. Nah, tapi di private ini memang ada berbeda lah kita. Private ini ya, private chain lah ya. Jadi di Tri itu ngambil jalan tengah kita. Tapi ada juga kan hybrid juga, pernah dengar saya? Ada hybrid chain juga. Hybrid chain ya. Serverless. Jadi yang memang ada beberapa proses yang tadinya itu harus ada yang reconcile, verify, itu di transisi sepenuhnya kepada algoritma. Jadi udah nggak harus orang lagi ya gitu. Cuma setelah terjadinya transaksi tersebut udah terbaca di ini, tapi yang audit ya nanti auditnya lebih gampang dong lihatnya. Iya, lebih gampang sih. Terus kalau target market lu siapa sih, Bro? Apakah UMKM atau koperasi, sekolah? Jadi ya kita konglomerasi atau kita apa? ada beberapa pemerintah mungkin tier gitu kan. Tapi sekarang sih private sector dulu sebenarnya. Private sector. Jadi ya bisa dibilang konglomerat grup. Tapi memang cocoknya harus konglomerat sih ya. Istilahnya karena mereka punya beberapa banyak perusahaan, anak perusahaan kayak gitu ya. Mereka punya pain point. Iya, pain point. Yang berpotensi kita solve, pain point-nya kita kurangin menggunakan teknologi ini. Jadi ada bank juga, kita juga dealing sama private banks. Ada beberapa private banks. Insya Allah minggu depan kita ada announcement sama salah satu bank cukup besar di Indonesia. Jadi ya baik. Ini kita zoom in sedikit, kita bicara terkait implementasi di jasa pengelolaan keuangan ya. Jasa pengelolaannya ya. Dalam pengelolaan keuangan, pengelolaan treasury gitu kan. Jadi memang ada
ada kebutuhan dari mereka gitu kan untuk mereview nih mungkin ada beberapa metode baru, flow baru yang mungkin bisa jauh lebih efisien diaplikasikan di internal mereka gitu kan. Nah kalau gue tanya nih bro, itu cocoknya lebih ke arah mana sih bro? Misalkan nih, apakah ke arah mungkin ya registrasi karyawan atau mungkin pengeluaran staff-staffnya atau mungkin ya pencatatan semua aset-aset yang ada di situ, lu lebih mana? Duluan mana nih yang mau dikerjakan dulu? Jadi gini, sebelum kita masuk ke solution kan kita mesti tahu flow-nya mereka ya. Jadi kita jangan, jadi dulu mungkin refleksnya teman-teman kita di crypto kan langsung udah pakai ini, dahsyat nih gitu kan. Tapi kalau di institution kan kita mesti pay attention kan. Existing proses mereka seperti apa, compliance mereka seperti apa, SOP mereka seperti apa gitu kan. Nah dan bagaimana mereka diaudit, itu kan nggak bisa di luar itu. Jadi kita ngeliat per use case, kita breakdown. Jadi ya ibaratnya di perbankan sendiri ya, kan mereka punya business unit beda-beda. Setiap, ada ya. Tiap business unit SOP-nya beda-beda. Infrastruktur teknologinya beda-beda bos. Oh ya bisa beda-beda ya, nggak sama ya, beda-beda ya. Yang retail banking, digital banking beda semua sistemnya. Flow-nya juga beda. Bahkan kadang-kadang yang kita lihat KYC-nya beda-beda. Beda-beda ya, betul. KYC sendiri-sendiri gitu kan. KYC waktu kita buat deposit sama buat credit card sama kita pinjaman kolateral itu KYC semua ulang lagi. Diulang-ulang, iya. Artinya kan sistemnya kan terpisah ya. Dia harus bayar terus ke penyedia solusi kan. Iya. Padahal itu di dalam perusahaan loh. Datanya sudah ada. Iya. Tapi ya mereka melakukan itu gitu. Itu kenapa lu pikir-pikir gitu? Ya kita hanya membantu untuk. Enggak, karena memang tidak ada solusi atau memang kita terpisah aja gitu. Gimana sih? Ya karena reliance sama server based system itu tadi ya. Karena secara aturan itu verifikasinya harus ke mungkin Dukcapil atau kemana gitu kan. Jadi memang itu ada aturan main yang kita mesti pay attention sih gitu kan. Jadi harus kita cari jalan tengahnya itu tadi. Nah jadi kita juga kemarin ya pada saat kita jalan ini kan kita pelajarin banyak paper, banyak kajian gitu kan. Salah satu yang kita pay attention itu dari McKinsey. Jadi McKinsey itu di 2020 mereka itu pay attention sama cross border value transfer, sama yang kedua itu soal identity management. Itu identity management itu saya suka tuh. Jadi yang pertama itu mereka bilang bahwa ini 2020 mereka ngomongnya dengan teknologi blockchain itu bisa nge-reduce cost of cross border itu sampai 4 billion per year. Untuk 4 billion per year. Around the world. Around the world ya, karena setiap tahun kan ada 600 billion dolar kan fee yang dibayarkan. Enggak lah, Indonesia sendiri. Fee-nya doang. Oh fee-nya. Fee-nya cuma berapa? Fee-nya doang. Iya, 600 billion. Oh wow. Itu 2022 kalau nggak salah 630 billion. Jadi kita bayar penyedia ini 630 billion tuh uang hilang di tengah jalan. Nah, tanpa untuk mengubah seluruh infrastrukturnya, teknologi ini misal di embed itu bisa mengurangi sampai 4 billion per year tanpa kita migrasi total. Tanpa migrasi total ya. Nah, terus juga dari cross border transaction itu masuk ke fraud. Dari fraud itu mereka bisa mereka proyeksikan ada datanya sampai 7 to 9 billion dollar per year. Untuk retail banking operation itu bisa $1 billion. Dan udah gitu untuk denda regulator itu bisa sampai $2 billion. Jadi ini kan banyak internal operation di sini kan sebenarnya. Itu tanpa harus migrasi loh, tanpa harus kayak kita tinggalkan sistem ini kita migrasi enggak. Jadi kita masuk elemen di situ masuk situ ya. Beberapa proses itu ada disintermediasi dari beberapa proses existing itu potensialnya bisa reduce. Nah, berangkatnya dari situ. Jadi mungkin di value transfer sama identity management itu yang area yang memang kita sudah jalan sekarang. Berarti nggak kebayang ya kalau fully ya, nggak kebayang ya. Sangat-sangat ditekan banget semua ya. Kebayang kalau kita sih kebayang, cuma kan nanti tadi. Tapi kan nggak mungkin lah ya, nggak mungkin nggak sih? Ganti beda. Sistem, mungkin nggak sih? Ganti sistem dengan sekarang nggak mungkin ya. Sekarang nih dunia yang multipolar ya bos. Multipolar ya. Sekarang udah lebih banyak bilateral negara antar negara daripada multilateral gitu kan. Jadi pengen langsung aja. Oh langsung. Iya, bisa jadi kita nggak tahu. Tapi harus ada yang memang menjadi support system dari perubahan. Tapi kalau kita mungkin kita nggak harus ngerasa bahwa harus berubah nggak. Mungkin ada beberapa proses yang kita bisa improve menggunakan teknologi ini. Jadi selalu kita nggak pernah nanti migrasi total nggak. Jadi
makanya di Tree itu kita ngebangun sebuah produk itu sifatnya modular. Sifatnya tuh API. Oh modular. Modular. Kayak ERP dong ya? Iya modular. Jadi bisa diambil API-nya kita bisa connect. Jadi di mana modul blockchain ini bisa interoperable secara smooth dengan existing legacy system. Walaupun dia bukan blockchain. Bukan blockchain. Jadi di situ salah satu value proposition kita sih. Jadi flow dari legacy systemnya sekarang untuk masuk ke blockchain itu kita bikin seamless. Itu memang tantangannya di situ ya. Dulu mungkin kita bikin standalone produk ya kita aja nih. Tapi sekarang kan kita mau bikin produk yang bisa interoperable sama existing system. Dan existing system ini bukan dibikin di Indonesia nih gitu kan. Nah ini yang makanya di Tree ini kita punya tim yang cukup balance antara tim blockchain sama tim yang ex perbankan ya. Jadi udah tahu gimana cara mengoperasikan sistem perbankan sekarang. Jadi itu kita main di situ. Oke. Jadi hopefully harapan lu ke depan target market lu siapa nih? Apa 100 ini kali ya? 100 orang kaya Indonesia kali ya? Yang punya perusahaan-perusahaan konglomerat kali ya? Enggak, jadi ya tapi lu ada study gak sih kalau misalkan menggunakan sistem lu ini mereka bisa reduce berapa persen sih dari cost untuk bukan study, kita udah ada result. Kita udah ada result dan kita udah siap untuk publish ya. Jadi kita ada satu use case, mungkin cerita sedikit ya. Ada satu use case, klien udah live sekarang, kita live di bulan Juni. Di mana klien kita ini perusahaan besar yang mereka mengelola beberapa subsidiary. Berapa subsidiary? Wah banyak bos, banyak banget. 100 ada? Lebih, jauh. Cuma 100 lebih? 100 lebih, wow. Tapi nggak langsung langsung segitu. Oke. Jadi dulu mungkin kita kalau dengar orang kaya dia bilang saya nggak tahu uang saya berapa, mungkin kita kira dia sombong gitu ya. Nah, tapi memang itu pas tahu proses di belakang, oh bener emang bener ya, ngitungnya gitu kan. Jadi saya ini ada sebuah grup, mereka mengelola beberapa subsidiary, gitu kan. Jadi ketika subsidiary ini saling transaksi antara subsidiary, itu ribet loh ternyata. Untuk grup finance itu untuk monitor karena subsidiary ini kan secara hukum mereka independent entity dan punya financing sendiri kan, mereka punya rekening bank sendiri. Mereka juga punya deposit account, saving account sendiri gitu kan. Kadang suka bandel pakai bank yang nggak diarahkan oleh di atas gitu kan, karena mereka itu tadi kadang ada kayak gitu. Nah, jadi harapan lu di sini mereka ngapain? Mereka udah jalan, jadi yang kita lakukan adalah kan mereka bertanya kan, wah ini kita transfer satu sama lain, bank macam-macam segini banyak, tiba-tiba akhir tahun bank charges kita gede banget loh, gitu kan. Itu satu gitu kan. Bank charge ya? Bank charge. Terus yang kedua, effort untuk rekonsiliasinya tinggi bos. Oh ya rekonsiliasinya. Rekonsiliasi duitnya bener nggak pindah bener antara transaksi, antara dokumen, antara underlying mereka cek, baru diaudit kan. Iya. Itu ribet banget ternyata. Ini challenge-nya enterprise ya. Jadi kita harus deep dive ke. Karena kan mereka maunya good government apa sih? Iya. Mereka audited. Apalagi mereka juga punya license gitu kan. Dan mereka juga beberapa unit mereka juga diawasi gitu kan. Jadi jadi apa yang kita lakukan? Kita mau coba ngeri-arsitek bagaimana mereka flow of money antar grup mereka itu kita coba efisiensikan. Yang pertama gini. Kita punya platform, kita sediakan ke mereka, di mana kita membantu mereka untuk distribute enterprise wallet. Oh, distribute enterprise walletnya. Buka account berapa hari bos di bank gitu kan? Oh lama. Oh itu tadi. Lama. Ini perusahaan ya, bukan individu ya. Gitu kan? Iya perusahaan. Kasih segala macam, birut harus ikut, komisaris harus tanda tangan gitu kan? Iya betul. Ini internally kita langsung buka blockchain enterprise blockchain wallet. Terus yang kedua. Tapi ini multisig. Iya, multisig ya. Bisa kita atur. Nodes manajemennya juga bisa kita atur. Tergantung polisinya mereka siapa aja yang mau megang, mau berapa jumlah node-nya. Itu kan di private blockchain kita atributnya bisa kita atur. Nah, jadi pertama kita sediakan subsidiary-nya dengan enterprise wallet. Yang kedua, kita membantu mereka untuk assist uang rupiah-rupiahnya ini, uang fiat mereka ini dikonsolidasikan ke satu omnibus account atau ke custody account yang di bank yang mereka tunjuk. Jadi D3 tidak pernah nyentuh uangnya. Kita hanya WhatsApp meskipun para konumasi kan punya bank biasanya. Bisa jadi gitu kan. Jadi ditunjuklah bank dan bank kan seneng kan mau deposit duit gitu kan. Dari situ ada sebuah mekanisme, ada sebuah smart contract di mana kita ngebantu mereka issue internal stablecoin atau deposit token sebutannya, apapun itulah. Nah, jadi yang dilakukan ini ketika ada terjadi transaksi internal, kan kita bicara sistem pencatatan bos. Uang ini tetap stay di custody, tetap stay di bank itu ya. Yang diatur kan perpindahan uang, bos. Bukan Perpindahan pencatatan.
Iya, Nah, iya. jadi Berarti ini zero free transfer dong? domestic transfer zero immediately gitu kan. Jadi pada saat terjadi internal transaction, ini bisnis yang mereka punya gitu kan, yang berpindah kan tokennya. Nah, jadi balik lagi ke dulu tuh, yang tadi kan bukan studi lagi kan, tapi udah langsung praktek. Itu minus berapa bro? Oke. Cost efisiensinya berapa banyak? Kalau dari domestik kan kita udah tahu lah rate untuk yang kalau pindah buku ada yang 0 tergantung, tapi kalau RTGS tuh bisa 25 sampai 30 ribu, ya. terus ada lagi BIFAS dan lain-lain gitu kan. Tapi ingat itu mereka ada batasan-batasan kan. Iya. Ada batasan enggak 24/7, ada yang working days only, Iya, ada yang maksimal berapa hanya gitu working kan. hours. Tapi dengan situasi kayak gini gitu kan, mereka bisa mindahkan catatan dengan instan. Dengan instan. 24/7, mereka langsung trigger gitu kan. Jadi domestic transaction jadi 0 bos. Jadi server cost aja berarti kan, server cost berapa sih? Terus yang kedua, kita juga udah lakukan menggunakan enterprise ledger ini ke usaha mereka di luar negeri. Oh bisa ya? Bisa juga. Secara teknis bisa. Secara teknis ya? Kan iya, mereka catat di internal aja kan. Internal ya. Nah, iya. Jadi ketika mereka punya deposit masing-masing kan. Tapi yang berbeda adalah clearance yang memang mereka bisa catat bolak-balik, tokennya pindah-pindah, tapi settlementnya itu dia bisa seminggu, jadi 2 minggu, nggak harus real time kan? Jadi sequential update terhadap server base sistemnya nggak langsung hilang kan? Iya. Jadi langsung di net off aja belakang. Nah, domestic transfer itu bisa literally sampai zero server cost gitu kan. Dan untuk efisiensi dari FX rate, FX rate juga dahsyat bos. Kecil juga. Reduce-nya sampai 70%. 70%. Kita udah capture karena juga gini. Okay. Sekarang ini kita mau memindahkan dari Indonesia ke Thailand deh, kan harus beli dolar dulu kalau lewat Swift. Oh iya, dolar gitu dulu kan. ya. Jadi ada FX rate di situ, ada correspondent banking segala macam yang jadi penengah di situ yang akhirnya ya friction cost-nya tinggi kan. Iya. Jadi domestic transfer itu 0, terus yang kedua optimalkan transaction fee kalau ada currency lain. Nah, yang ketiga gini, karena sekarang manage treasury-nya susah kan. Maksud bayangin kalau ini uang 1 triliun. Anak usaha punya ratusan miliar. Interest itu kan gede kan. Mungkin kita yang pribadi-pribadi nggak berasa kali ya. Cuma kalau mereka kan itu sensitif kan. Mana yang current account, mana yang deposit account gitu kan. Karena ini dikonsolidasikan di satu omnibus account. Sehingga treasury timnya itu punya liquidity level yang lebih tinggi dong. Oh iya, tahu dong ya. Karena duitnya kan di situ. Omnibus ya, Jadi karena ini di situ gitu kan. Karena sekarang tiba-tiba wah cek saya jadi makan ini. Dan selama tiap kali transaksi beberapa auditor udah oke. Udah recognize itu as good as money. Jadi mereka jadi punya akses ke money market fund, mereka bisa kelola lagi. Jadi sehingga treasury management activity-nya jauh lebih optimal di situ. Nah, itu dari sisi pengelolaan uang. Jadi ada cost reduction di situ, ada optimalisasi dari mereka pengelolaan uang. Nah, disitulah yang kita mulai charge di sana gitu kan. Ada beberapa bisnis model yang kita tailor buat klien kita. Ini menarik sih bro. Menarik sih bro. Terutama gue pengen masuk pemerintah nih. Kita tunggu lah. Biar presidennya tinggal lihat aja berapa neraca keuangan kita. Gini, dulu juga pada saat toko pertama kali jalan kan belum ada aturannya. Jadi namanya inovasi kan pasti lebih cepat. Tapi yang kita lakukan pun kita juga suka update kan sama regulator ini yang kita lakukan. Kita juga kulon lah, Pak, duitnya tetap di sini terus, duitnya di Indonesian soil, duitnya nggak kemana-mana, banknya juga bank yang jelas. Ini kita bicara soal efisiensi internal perusahaan dan ini close loop gitu loh. Nggak belum menjadi alat bayar. Kalau alat bayar, apalagi kreator retail kan sensitif ya. Masih sensitif ya. Itu kan sekarang fokusnya regulator kan di perlindungan konsumen. Nah, sedangkan kita bicara soal internal operation proses. Iya. Masih loop ya, close loop lah ya. Close loop. Ya. Dan itu hanya pencatatan kan? Pencatatan. Ya, jadi kita ngerasa kalau kita bicara soal adopsi yang masif, exchange itu sudah did amazing well di level retail. Adopsi dari retail itu masif. Dan udah berapa 17 juta ya? 18 juta udah ngadopsi cryptocurrency. 16 juta ya. Tapi kalau kita bayangkan tiap institusi ini bisa ngadopsi teknologi ini, Bos. Di mana nanti bisa interoperable, udah bisa ngobrol nih langsung gitu kan. Sistemnya enterprise, sistemnya perbankan sama retail ini benar-benar bisa langsung interoperable kan ya. Kita bicara soal sebuah network jaringan yang baru kan sama sekali yang sifatnya universal. Dan di situ kan tidak ada investasi kan? Investasi capex atau ini beda-beda makanya. Maksudnya investasi di dalam kriptonya kan nggak di sana kan? Oh enggak. Bukan itu kan? Itu bukan alat investasi. Iya, bukan. Ini memang
murni pencatatan ledgernya gitu. Makanya kita bicara antar perusahaan gitu kan. Makanya kita bicara antara aset digital. Sebenarnya kalau aset digital kan anything yang valuable lah dengan bentuk elektronik. Kalau teknologi blockchain itu kan cuma pencatatan. Nah, kalau kita bicara aset digital dalam blockchain sebenarnya kan proof of ownership kan. Itu adalah bukti kepemilikan dari aset tersebut. Apakah itu traditional asset, apakah itu mungkin intrinsic value gitu kan. Tapi dibuktikan karena sudah tercatat di jaringan blockchain. Itu aja bedanya kan. Tapi bro, gue penasaran. Lu ngomong gini ke katakanlah entah CX level salah satu bank gitu misalkan. Masuk akal gak sama dia? Kita udah ada yang jalan mas. Kita ada bank juga kita udah mulai udah mulai deliver use case. Oh berarti teori ini jalan berarti jalan, ya? Bank besar. Jalan ya bro? Jalan. Tapi itu kita mesti careful karena proses mitigasi resiko ketika ada flow baru itu memang nggak bisa instan bos. Karena SOP-nya berubah, manajemennya mitigasi resikonya berubah. Ya. Nggak segampang itulah. Jadi dan itu juga harus per business unit beda-beda kan kebutuhannya. Nah, jadi biasanya yang kita lakukan kita kerjasama sama tim innovationnya. Jadi kita melakukan internal sandbox di level perusahaan. Lama banget ini ya. Cycle ya memang harus berjuang, memang harus main. Jadi kayak model POC ya, proof of concept ya. Dan dari situ, secara objektif kan kita bisa bandingkan friction cost-nya, existing ini berapa cost-nya. Iya, existing berapa, ini berapa. Baru berapa cost-nya gitu kan. Itu baru fair dong. Iya. Kalau tidak ada will untuk melakukan sandbox, kita nggak punya data yang objektif. Nah, saya senang sih beberapa private banks di sini udah punya tim blockchain sendiri, ada yang udah punya tim CBDC, udah ada. Memang kalem-kalem tapi udah ada gerakan-gerakan itu. Tapi sekarang udah nggak susah nyari benchmark karena di luar negeri udah masif. Ya udah masif sih. Kayak aku lupa tuh nama Gold Salesman atau siapa? JP Morgan. JP Morgan dia pakai XRP ya kalau tahu ya. Enggak. JP Morgan itu punya under transaction banking divisionnya namanya Onyx bos. Jadi JP itu ya. Pakein bro, XRP private chain. Mereka bikin sendiri, Onyx. Jadi tadinya kan mereka bikin Quorum kan. Oh iya Quorum. Quorum dijual ke Consensus. Mereka bikin baru lagi pakai private blockchain mereka sendiri. Mereka develop in-house gitu kan. Nah di situ mereka memberikan layanan sama klien-kliennya mereka. Kliennya ini kayak Siemens, Ant Financial, ada beberapa bank-bank lain. Nah, JP Morgan ini ya mungkin di Indonesia kan aktivitinya nggak masif ya. Jadi mereka sebagai koresponden banking ini masif kan. Jadi setiap harinya mereka melakukan clearing itu $10 trillion bos. $10 trillion. Wow, a day. Iya, gue tuh pas pertama kali dengar, bener nggak sih? Beneran $10 trillion per day. Mereka melakukan segede gitu. Jadi bayangin, itu banknya bank gitu loh. Jadi kalau banknya bank ya? Banknya bank. Iya. Bank Mandiri itu kan bank-bank investasi ya? Naruh duitnya di mana? Di mereka. Iya, Jadi mereka juga. Iya. Siapa wasitnya mereka? Intermediary bank ini gitu kan. Nah, mereka sudah memberikan layanan dari Onyx ini, departemen yang melakukan layanan ini, mereka melakukan pemindahan, sudah melakukan transaksi, udah nggak pakai Swift lagi, udah pakai Onyx, ada GPM token itu kan. Dan itu instan, itu transparan, dan seharinya sekarang sudah clear $2 billion per day. Dan dalam waktu dekat mereka mau increase terus sampai $10 billion a day. Jadi rasionya masih kecil bos dibandingkan sama existing sistem mereka sekarang. Tapi naik terus, angkanya naik terus sekarang. Naik terus iya. Itu baru JP Morgan. Kita udah dengar Citibank udah buka layanan yang sama, SBC, dan hari ini kalau kita ke Singapore Fintech Festival, sekarang bukan fintech bos yang presentasi. Bank-bank semua udah pamer-pamer blockchain sekarang. Hari ini sekarang makanya lagi rame di sana kan. Jadi bank-bank OCBC, UOB semua memang mereka lagi. Wow. Jadi ya it's time. Disruptif banget blockchain ini ya. Yep. Ini use case-nya sangat-sangat luar biasa ya. Iya. Wow. Tapi ya mesti careful lah. Kita bicara mitigasi resiko, pendekatan mitigasi. Tapi itu perlu ada regulasi khusus nggak sih? Nggak perlu ya? Jadi kalau di bank itu kan di OJK kan ada MRTI, mitigasi resiko. Biasanya bank itu kan kalau ada new delivery method kan mereka harus di sandbox dulu? Bukan sandbox, jadi ada, kalau sandbox kan buat startup nih, mencoba bisnis baru. Nah kalau di bank ini kan ke MRTI OJK kan. MRTI. Nah, mereka udah punya jalurnya lah ketika ada new flow ada ini baru ya. Mereka, itu urusannya bank gitu kan. Berarti ini termasuk ini dong, kayak kalau startup kan ada istilahnya inklusif keuangan gitu ya. Keuangan. Oh ya itu kalau ini termasuk lain ya, ada inklusi
metodologi baru. Beda jalur. Ya. Jadi bank punya mekanisme sendiri. Tapi dan alhamdulillah memang government kita open kok, sangat open. Ya. Dan kita lihat sekarang ketika BI pun udah bukan OJK lagi nih. OJK selain udah punya Dekom baru yang mengawasi aset digital, aset kripto ini, BI sendiri juga udah keluar kan white paper terkait CBDC dan Garuda. kemungkinan besar untuk adopsi teknologi blockchain juga ada. Yang jelas di level wholesaler kan harus ada interoperability, harus ada business model. Iya. Bagaimana CBDC mau beroperasi kalau nggak ada siap retail nggak ada, yang ini nggak ada, transaksinya nggak ada. Ya. Jadi yang kita lakukan ya kita membantu percepat adopsi tersebut. Mungkin ketika di kerjaan sebelumnya kan uang sekolah kita banyak tuh bos, kita udah berapa macam chain yang kita udah coba gitu kan. Nah sehingga itu yang kita coba kerjasamakan sama bank-bank. Setiap bank itu beda, teknologi yang dipilih itu nggak sama. Jadi itu yang kita sediakan. Gua dengar-dengar Detroit Labs dapat dana berapa nih? 5 juta kayaknya? Kagak. Atau lebih nih? Baru pre-seed kita kemarin. 5 juta ya? Enggak sampai kecil. Satu, 3? Kecil lah. Tapi yang unik ini kan costnya mahal bos. Mahal ini. Yang unik nih kita di lead sama bank. Jadi lead investor kita UOB Ventures, ada Season Capital juga, Season Group. Iya, Season tahu saya. Jadi kita lihat di luar juga yang kita lakukan ini benchmarknya banyak di luar negeri. Jadi ada company. Oh berarti udah ada market fit juga, udah ada ini juga benchmark juga. Tapi nggak ada yang ngurusin rupiah bos. Iya. Jadi ada yang namanya Finality di Inggris, mereka ngurusin ini pound sama US dollar, Taurus di Eropa, mereka euro. Partior di Singapura yang Temasek sama JP Morgan itu kan nggak ngurusin rupiah. Artinya itu kan workable kan? Workable, tinggal udah jalan. Lokal ini siapa gitu ya? Makanya. D3 dong? Ya gitulah. ya, harus ada toko kripto di tiap Binance dan FTX kalau ada toko kriptonya kan. Iya, kita itu tadi lah. Hampir 100% engineer kita kan di Indonesia semua. Kita gak pakai vendor, kita in-house semua develop. Jadi mungkin lebih nyaman ya. Dan kita nggak ada elemen cryptocurrency yang listed di mana-mana, jadi mungkin lebih nyaman bagi regulator baik buat ini bahwa nggak ada kok, kita hanya jualan source code. Capability itu yang kita provide. Oke, Bro Trigan, ini sangat menarik banget ya, karena gua rasa bahwa ini sebuah solusi baru, terutama untuk bank-bank ya. Ini use case-nya sangat besar, apalagi ini menyangkut tentang konglomerasi perusahaan sih. Oke bro, tapi waktu kita terbatas gitu ya. Mungkin kita bisa next time lagi kita bicara tentang sesuatu, mungkin ya ada perkembangan ide yang baru ya. Nah, ini masih bisa diundang lagi kan? Boleh dong. Masih lah ya. Seneng kita. Asik. Oke bro, terakhir mungkin ada pesan nggak? Mungkin buat ya para ini sih. Kalau aku lebih ngarah ke konstitusi, ke perusahaan-perusahaan gitu. Kira-kira gimana? Ya, jadi untuk mereka bisa adopsi ini kira-kira. Jadi memang di satu sisi tiap perusahaan kan memang sudah punya KPI ya, mereka ngejar target masing-masing. Tapi memang nggak ada salahnya namanya perusahaan itu untuk berinvestasi waktu, effort untuk nge-review gitu. Apakah ada cara yang lebih efisien, cara baru yang lebih efisien, lebih make sense. Itu memang harus, inovasi itu mesti didorong sih. Setidaknya diakomodir gitu kan. Jadi kami kita senang banget kok. Kita senang banget ketika bisa dapat kesempatan untuk bisa inovasi. Kami pun belajar dari klien. Kami klien, kalau nggak mana kita tahu pain point mereka apa. Dan kadang juga bisnis unit kan nggak tahu kalau itu pain point sebenarnya. Jadi itu yang kita makanya dianggap pengeluaran itu ya pengeluaran aja. Iya, apalagi kalau lagi record profit. Wow. Bank-bank lagi record profit di Indonesia nih. Jadi kayak ngapain kita? Gitu. Tapi ya ketika memang, tapi banyak kok mereka punya tim innovation, mereka juga melihat potensi pengembangan ke depannya seperti apa gitu. Jadi cukup bullish kita, cukup ini banyak profesional kita hebat-hebat kok. Hanya memang perlu ada support system yang memang bisa membantu mereka untuk improvisasi lah. Mungkin ruangan untuk berimprovisasi di institusi kan nggak kayak startup kan. Iya, rusak, gampang lah. Jadi kita harus tahu flow-nya mereka, governance bagaimana, mereka stakeholder management mereka seperti apa gitu. Terus existing system dan ROI-nya mereka tuh gimana sih? Kan mereka juga udah invest system, harus ada ROI. Harus ada ROI dong. Hati-hati tuh kita bicara migrasi total gitu-gitu kita. Jadi kita mau add value lah tuh. Add value ya, betul sih. Oke bro, sangat menarik. Ya intinya bahwa Detroit Labs itu
memberi sebuah disruptif terhadap pencatatan internal transaction, terutama transaction ya. di internal perusahaan. Ya. Oke, thank you bro. Siap. Oke, teman-teman, demikianlah kita berbincang-bincang dengan Bang Tigran, seorang pakar nih sini ya. Pakar institusional di bidang kripto. Jadi kalau kalian pengen tahu sih lebih detail lagi nih, nah langsung aja ke Bang Tigran melalui saya ya. Oke Bang, terima kasih waktunya. Next time kita ketemu lagi di acara yang sama di Bell Entertainment. Oke? Thank you Bang. Thank you. Thank you so much. Thank you, Chef.